Berakhirnya Perang Dunia Kedua membuat masyarakat berharap akan terciptanya kedamaian dan ketentraman. Namun, kemenangan Amerika Serikat dan Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua menimbulkan konflik baru. Perang yang lebih terlihat seperti persaingan ideologi antara sosialisme dan komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet melawan liberalisme dan kapitalisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana terjadinya Perang Dingin antara Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dan Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Berikut adalah hal-hal yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah terjadinya Perang Dingin. Istilah Perang Dingin memang sudah muncul sejak tahun 1930. Awalnya istilah tersebut merujuk pada situs National Geographic. Namun selanjutnya sebutan tersebut digunakan oleh Perancis untuk menjelaskan bagaimana hubungan rumit yang terjadi antara negara-negara yang ada di Eropa saat itu. Masa Perang Dingin berlangsung dari 22 Maret 1947 hingga 26 Desember 1991, di mana saat itu termasuk ke dalam masa-masa yang begitu mencemaskan bagi penduduk dunia karena merasa khawatir jika terjadi perubahan dari Perang Dingin menjadi Perang Nuklir dan Perang Dunia Ketiga. Faktor penyebab Perang Dingin. Amerika Serikat muncul sebagai negara pemenang dari blok sekutu. Ini membuat Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Namun, kemenangan di blok sekutu tak hanya milik Amerika Serikat. Uni Soviet yang juga berasal dari blok yang sama, unggul dalam Perang Dunia Kedua di Eropa. Lewat tentara merahnya, Uni Soviet membebaskan negara-negara Eropa Timur dari pendudukan pasukan Nazi Jerman. Secara singkat, faktor penyebab Perang Dingin yakni 1. Munculnya Amerika Serikat sebagai negara adidaya karena memenangkan Perang Dunia II. Yang kedua, munculnya Uni Soviet sebagai negara adidaya karena membebaskan Eropa Timur dari Nazi Jerman. Yang ketiga, perbedaan ideologi Amerika Serikat atau demokrasi dan Uni Soviet atau komunisme. Yang keempat, munculnya negara-negara yang baru merdeka. Dan yang terakhir, keinginan berkuasa, berdirinya fakta pertahanan dan bantuan ekonomi. Berikut adalah negara-negara yang terlibat dalam Perang Dingin. Di blok timur terdapat Uni Soviet sebagai pemimpin, Cekoslowakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, Bulgaria, Rumania, dan Albania. Adapun di blok barat, yang pertama Amerika Serikat, yang kedua Belanda, yang ketiga Belgia, yang keempat Inggris, yang kelima Denmark, yang keenam Selandia, yang ketujuh Italia, yang kedelapan Kanada, yang kesembilan Luxembourg, yang kesepuluh Norwegia, yang ke-11 Portugal, dan yang terakhir yaitu Perancis.
Upaya-upaya perdamaian, upaya negara berkembang untuk meredam gejolak politik dan keamanan dunia akibat Perang Dingin. Negara berkembang membentuk gerakan non-blok. Gerakan non-blok adalah bentuk sikap netral negara berkembang dalam Perang Dingin yang menyatakan tidak memihak pada blok barat maupun blok timur. Gerakan ini diikuti oleh lebih dari 120 negara di Asia dan Afrika. Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB sebagai organisasi internasional yang menaungi kepentingan bangsa-bangsa di dunia turut berupaya dalam meredakan Perang Dingin. Dilansir dari buku The Cold War: A New History 2005, karya John Lewis Gaddis, upaya PBB dalam meredakan Perang Dingin ketika PBB mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 255 pada tahun 1968. Upaya diplomasi. Hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet mulai menunjukkan hal positif pada sekitar tahun 1970-an. Dalam buku Perang Dingin, karya Arda Wahyu Nur Cahyo, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling menempuh pendekatan diplomasi dalam memecahkan masalah. Diplomasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet kembali terjadi pada tahun 1979 saat menandatangani perjanjian SALT kedua tentang pembatasan pengembangan rudal jenis baru dan rudal nuklir. Upaya antar negara. Hubungan bilateral yang berhasil mengurangi ketegangan dunia tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Pada tahun 1972, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengunjungi RRC untuk menjalin hubungan diplomatik. Yang kedua, pada tanggal 3 Oktober 1990, Pernyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Dan yang terakhir, Presiden Soeharto pada tahun 1989 mengunjungi Uni Soviet untuk mempererat hubungan. Jalannya peperangan pada Perang Dingin. Yang pertama, periode tahun 1945 hingga 1969. Dalam periode ini muncul hal-hal sebagai berikut. Doktrin pembendungan bulan Februari tahun 1946. Stalin memberikan pidato yang berbicara tentang tak terhindarnya konflik dengan kekuatan kapitalis. Ia mendesak rakyat Soviet untuk tidak terperdaya dengan berakhirnya perang yang berarti negara bisa santai. Doktrin ini menggarisbawahi strategi pembendungan politik luar negeri Amerika Serikat sebagai cara untuk menghambat ambisi ekspansionis Uni Soviet. Karena menurut teori domino, jika satu negara jatuh, maka akan berjatuhanlah negara-negara tetangga lainnya. Lingkungan pengaruh dan pembentukan blok ketidakmampuan sebuah negara adidaya memelihara lingkungan pengaruh diinterpretasikan sebagai akibat dari program global negara adidaya yang lain. Selanjutnya, periode tahun 1969 hingga 1979. Hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet mengalami perubahan drastis dengan terpilihnya Richard Nixon sebagai Presiden Amerika Serikat. Sebagai sebuah strategi politik luar negeri, TNT merupakan upaya menciptakan kepentingan tertentu dalam kerjasama dan perbatasan sebuah lingkungan di mana kompetitor dapat menghambat perbedaan di antara mereka dan akhirnya melangkah dari kompetisi menuju kerjasama. Periode 1979 sampai 1985. Setelah 10 tahun dijalankan, tampaknya Uni Soviet tidak kuat lagi untuk menjalani detente. Akhirnya pada tahun 1979, Uni Soviet pun menduduki Afghanistan yang sebenarnya mengundang pasukan Uni Soviet masuk ke sana untuk membantu mereka. Dan juga perjanjian pengurangan senjata-senjata strategis pada tahun 1982 yang berisi kesepakatan untuk memusnahkan senjata nuklir yang berdaya jarak menengah. Walaupun sudah banyak dilakukan perjanjian-perjanjian pembatasan dari atau pengurangan senjata nuklir, namun berdasarkan data pada tahun 1983, ternyata Uni Soviet memiliki keunggulan yang cukup besar dibandingkan dengan Amerika Serikat.
Berakhirnya Perang Dingin. Adapun berakhirnya Perang Dingin ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet pada tanggal 25 Desember tahun 1991. Ronald Reagan merupakan salah satu dari 9 presiden Amerika Serikat semasa Perang Dingin, periode 1947 hingga 1991. Perang Dingin berakhir ketika Amerika Serikat dipimpin George H.W. Bush. Reagan menjabat presiden periode 1981 hingga 1989. Sampai akhirnya Mikhail Gorbachev naik jabatan pada 11 Maret 1985 dan Ronald Reagan membangun hubungan baik dengan pemimpin Soviet itu. KTT pertama Ronald Reagan dengan Gorbachev adalah pada November 1985, yang kedua di Reykjavik tahun 1986, dan mereka hampir mencapai kesepakatan menghilangkan persenjataan nuklir masing-masing negara pada tahun 2000. Beberapa dampak yang muncul akibat Perang Dingin. Dampak positif: meluasnya pengetahuan teknologi, kemajuan pembuatan senjata, adanya pengembangan dan penemuan baru berupa komputer, internet, dan pengembangan ilmu pengetahuan astronomi, dan perkembangan kekuatan militer. Dampak negatif: 1. Ketakutan yang luar biasa akan perang nuklir. 2. Terbaginya negara Jerman menjadi 2. Yang ketiga, perekonomian yang tidak seimbang. Dan yang terakhir, yaitu hubungan paham liberal dan komunis yang semakin buruk. Sekian pemaparan materi tentang terjadinya Perang Dingin yang dapat kami sampaikan. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat dan sampai jumpa.